Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Masjid Al-Khairat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan pelajaran kita, masih melanjutkan pelajaran tentang pembahasan kesalahan-kesalahan di dalam masjid. Pada pertemuan terdahulu kita sampai poin ke-17. Dan pada kesempatan kali ini saya akan dimulai poin ke-18. Poin ke-18, kesalahan di dalam masjid, yakni meletakkan kursi untuk penyampai suara imam di masjid. Jadi salah satu kesalahan yang ada di sebagian masjid ialah meletakkan kursi di masjid pada saf pertama, di mana seseorang sholat di atasnya dan menyampaikan suara imam dengan suara keras. Jadi dulu atau barangkali sampai sekarang ada masjid tuh nih saf, ada kursi ditaruh di sini dan ada orang yang berdiri di situ. Dia sholat di situ. Ya, tujuannya adalah dia menyampaikan suara imam dengan suara yang keras. Jadi kalau imamnya ngecek Allahu Akbar lalu dia berkata Allahu Akbar, dia tegak di situ. Ya. Nah, ini para ulama sudah memperingatkan. Seperti Al-Imam Ibnul Hajj, beliau mengingatkan hal tersebut dalam kitab beliau Al-Madkhal, dan beliau mengkategorikan perbuatan itu salah satu bid'ah di masjid. Demikian juga Al-Imam Al-Qasimi dalam kitabnya Islah Al-Masajid, Islah Al-Masajid min Al-Bida' wa Al-Awa'id, beliau mengatakan ini bagian daripada bid'ah masjid. Ini merupakan kesalahan karena pertama, kursi yang ditaruh di saf itu di antara jamaah itu, dia mengambil tempat yang besar dari masjid. Dan dia orang tersebut berdiri di atas orang-orang yang sedang sholat. Maka ini tidak boleh. Yakni dia berdiri lebih tinggi daripada orang di samping kanan kirinya, di belakangnya itu. Yang kedua, seorang qori duduk di atasnya dan membaca dengan suara keras sebelum Jumat dan antara azan dengan qomat, sehingga mengganggu orang yang sholat. Yang ketiga, pengeras suara pada saat ini sudah mencukupi.
Jadi sebenarnya dengan pengeras suara tidak suara imam itu sudah tersampaikan kepada makmum. Hatta makmum itu di luar kadangkala masih terdengar suara imam. Beda kalau zaman dahulu, di mana yakni suara imam itu tidak sampai kepada jamaah di belakang. Maka perlu orang yang meneruskan suara imam itu. Ya. Apalagi tadi itu sengaja yang ditaruh orang di situ. Yakni untuk orang itu berdiri di situ, yakni mengingatkan. Bahkan dia membaca, dijadikan kursi atau meja tadi, yakni qori berdiri di situ. Dan dia membacanya antara azan dan qomat, atau membaca dengan suara keras sebelum Jumat. Nah, ini yang perlu kita barangkali luruskan ya jamaah ya. Tapi ini sudah tersebar luas di masjid-masjid. Ya. Hanya beberapa masjid yang barangkali mereka tidak melakukan hal tersebut. Apa itu? Yakni orang atau kaset membaca Quran dengan besar. Dan itu dianggap sudah biasa sekarang. Misalnya sebelum Jumat diputar kaset ya kan. Sampai nanti dimatikan ketika protokol naik, yakni memberitakan siapa jadi imam khotib. Nah, sebenarnya ini kalau kita timbang dengan timbangan sunnah, ini sebenarnya menyalahi. Karena tidak boleh orang sedang sholat itu diganggu dengan bacaan-bacaan, termasuk bacaan Quran. Bahkan Nabi SAW menegur orang yang membacanya bersama beliau. Padahal itu sedang apa? Sedang sholat. Nabi imam, lalu ada orang ikut membaca di belakang. Lalu Nabi menegurnya. Dan juga dalam adab-adab di masjid, yakni kita tidak boleh mengganggu orang yang sedang sholat. Dengan hal-hal yang dapat mengganggu, termasuk juga bacaan Quran. Yani kalau kita ingin membaca Quran itu, yakni cukup terdengar bagi kita sendiri. Tapi ini sudah dianggap biasa, ya kan? Bahkan suaranya itu lantang di dalam masjid itu, sehingga orang sholat. Kalau bacaan Quran aja nggak boleh, apalagi seperti yang kita bahas pekan yang lalu. Yakni bagaimana seseorang itu diganggu ketika berzikir, yakni lewatnya kotak duit tadi, kotak amal itu. Iya kan? Dan saya karena berceramah di beberapa masjid, jadi saya melihat ada beberapa masjid, oh begini modelnya. Ada bahkan masjid itu bukan hanya sholat Jumat jamaah, nggak usah saya sebut namanya. Bahkan sholat, yakni sholat subuh saja itu berputar itu apa? Kotak amal itu. Sehingga orang yang sedang berzikir tadi sepertinya mereka ya terganggu. Dia sedang menghitung zikirnya barangkali, lalu lewatlah itu kotak tadi itu. Apalagi kalau kotaknya itu besar, bunyi geruduk-geruduk, ada rodanya itu kan. Kalau di Sunda itu ayahanda, itu kotaknya tuh dibuat nian kayak, ada yang dibuat kayak peti jenazah, apa namanya, kosong-kosong keranda itu, ditulisnya tuh innalillahi. Ada yang dibuat mobil truk, ada ambulan, beneran ini. Saya enggak. Nah itu sebenarnya termasuk mengganggu itu. Ya ini mengganggu kehusukan orang sedang ibadah. Karena orang ibadah zikir, enggak boleh kita ganggu dengan bacaan kita itu. Nah, saya berharap di masjid kita ini, alhamdulillah,
Sepertinya nggak diputar lagi ya. Apa karena nggak ada yang nunggu? Ya saya kan, bukan, mungkin boleh lah diputar. Tapi kalau sudah ada orang yang masjid, nah, mungkin bisa dimatikan atau dikecilkan atau di luar saja suaranya. Kalau juga kita ingin, karena panggilan sholat itu ya hanya azan. Dan di Arab, wabil khusus Saudi itu masjid tuh nggak berisik kayak kita gitu. Mereka hanya mengeluarkan suara itu ketika azan, bukan suara-suara yang lain. Kalau kita kan, makanya timbul persoalan gitu. Iya, jangankan non muslim, kita muslim saja kadang terganggu. Bukan kita benci dengan baca Quran itu, bukan kita tidak suka dengan orang yang ceramah diputar, bukan. Apalagi sholawat apa enggak. Tapi karena kita terganggu dengan suaranya itu. Orang perlu istirahat, ya kan? Ada waktunya. Makanya pemerintah itu membuat peraturan cara pengeras suara di masjid, di rumah tempat ibadah. Karena melihat itu yang saya cerita kemarin itu, yakni di Masjid Miftahul Jannah itu di Sekip itu, ke arah Tanah Patah itu ya. Nah, saya waktu jadi imam kaget, suara lantang bener, ini masjid mana ini, suaranya sampai ke kita. Rupanya katanya Masjid Istiqomah di Butai itu, karena dia punya menara tinggi, sampai suaranya ke kita. Karena jadi imam, keras sekali sampai ke telinga imam. Dan saya karena pembahasan sholat di masjid itu, subuh ahad itu, saya akhirnya bercerita, sampai lama saya bercerita, sampai selesai kajian juga ngobrol lagi. Pernah itu mereka juga bercerita, iya Ustaz, pernah juga kami, ini bapaknya ada rupanya, bapak itu kejadian. Ketika sholat berjamaah dia tiba-tiba ngomong amin. Lah, yang lain orang imam rupanya dia mendengar suara mik masjid itu. Karena masjid itu imamnya ghairil maghdubi alaihim, dia pikir masjid. Karena suaranya itu ya kan? Nah, berarti kan dia ini gitu, terganggu jadinya. Makanya dibuat oleh pemerintah itu, apalagi masjid sekarang kan banyak. Di Lombok, di Lampung, termasuk negeri-negeri atau provinsi yang banyak sekali. Mungkin kita di Bengkulu juga kan udah rata-rata ini masjid. Ini aja itu kan masjid. Nah, ini seyogyanya kita kembalikan kepada sunnah. Sebenarnya sunnah itu yang suaranya lantang itu hanya azan. Adapun qomat itu dia hanya karena orang sudah berkumpul, dia di dalam. Bilal itu dia berdiri di menara, katakanlah itu ketika azan. Ketika qomat dia sudah di bawah. Nah, inilah yang perlu sebenarnya perlu kita luruskan gitu. Dan tidak ada kebaikan melainkan kita kembalikan semuanya itu kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-19, banyaknya masjid di satu kampung. Jika di suatu perkampungan sudah terdapat sebuah masjid yang memadai bagi jamaah untuk melaksanakan sholat Jumat dan juga sholat-sholat yang lainnya, dan tidak ada keberatan, yakni kesusahan bagi penduduk untuk mencapai masjid tersebut, maka dimakruhkan, tidak disukai, yakni membangun masjid yang selain itu di kampung yang sama itu. Kenapa? Karena dikhawatirkan ini dapat memecah belah umat Islam, mencerai-beraikan keutuhan mereka. Nah, dulu ada masjid Diror namanya ya, masjid yang dibangun di samping masjid lama.
karena dapat mengurangi masjid yang lama. Ya. Pengarang kitab Al-Muntaha mengatakan diharamkan membangun masjid yang diniatkan untuk merugikan masjid yang ada di dekatnya. Jadi apa istilahnya itu? Saingan. Tidak suko ke pengurus itu bikin lagi masjid yang baru. Maling ke itu si fulan itu. Ngapunya malah kita bikin masjid sendiri ya. Nah, ini ini sama kayak masjid Diror itu. Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan para salaf melarang sholat di masjid yang menyerupai masjid Diror yang dibikin oleh orang-orang munafik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana kalau ada misalnya memang masjid yang di situ terdapat berbagai macam bid'ah dalam agama yang rasanya tidak mungkin akan sulit dihilangkan, dan juga terdapat khotib, guru, pengajar di situ yang menyebarkan kesesatan, bid'ah, sesat yang rusak. Misalnya dia tawaf di kuburan masjid, ya kan? Ada nazar kepada orang yang mati di situ dan sejenisnya, maka dibolehkan penduduk kampung di situ untuk membangun masjid yang sunnah sesuai dengan tuntutan Nabi, tapi juga dilihat keadaannya. Kalau dipastikan tidak terjadi bisa tidak terjadi keributan. Tapi kalau misalnya timbul keributan, pertengkaran, bahkan bisa jadi permusuhan, maka sebaiknya kita pikir ulang bagaimana caranya. Ya. Ya, ini minimal kita tidak ke situ. Karena memang ada sebagian masjid seperti masjid aliran-aliran sesat itu. Nah, kita mafhum ya, paham ya. Ada beberapa aliran yang memang dia membuat masjid sendiri. Bahkan dia melarang yakni orang selain kelompoknya untuk sholat di masjid itu. Bahkan mungkin disiramnya. Ada itu, Mak? Mak pernah nggak sholat di masjid itu? Ada satu kelompok, satu aliran yang dia nggak boleh keluari kelompok dia itu. Kalau ada yang kelompok lain situ orang bukan jemaah dia, itu lantainya dicuci, dipel. Makanya lantainya nggak kayak kita, nggak ada ini. Karena kita beda. Muslim, silahkan Muslim sholat di masjid sama saja, mau aliran apa saja, selama dia Muslim. Perbedaan fikih, mazhab fikih, mau dia Maliki, Syafi'i, ya nggak masalah. Kita bukan agama lain, yang agama lain memang Saya ini anggota satu ormas yang dibuat oleh pemerintah. Di situ berkumpul beberapa agama, seluruh agama lah, minimal 5 agama di Indonesia ini. Di kota Bengkulu ini saya anggotanya. Nah, saya bertanya kepada mereka, bagaimana mereka beribadah di tempat ibadah? Ternyata mereka memang nggak boleh. Ya kalau dia misalnya satu tempat ibadah, kelompoknya ya di situ, nggak bisa dia di tempat lain. Beneran ini, saya tak tanya. Iya kata Ustaz. Oh, beda ya dengan kami. Ya kan? Kita mau sholat masjid mana saja, silakan ya Anda. Mau musola, mau langgar, menasah. Kalau di Minang surau, ya kan? Ya Pak. Masjid mana aja, asal masjidnya pintunya terbuka, tidak terkunci. Kalau terkunci tidak bisa gitu masuk. Kenapa nggak ada Islam tuh? Kita disatukan dengan masjid itu. Nah, jadi kalau kita mau mengukur satu kelompok itu sesat atau enggak, nah dia mengklaim masjid itu hanya punya dia, itu sudah tuh. Itu indikasi satu kelompok itu sesat. Gak usah jauh-jauh kita. Itu dia nggak boleh orang sholat di tempat dia,
atau dianya nggak mau di masjid tempat. Nah, itulah sudah itu. Kok ngapa udah sholat? Oh ya mau sholat di masjid itulah. Nah itu ya. Kemudian yang ke-20, kesalahan di dalam masjid ini adalah menggunakan peralatan masjid di tempat lain. Jadi sebagian manusia ketika dia punya keperluan, kebutuhan, hajat, seperti ada pesta, ada acara, tempat pernikahan kek, hiburan kek, atau yang sejenisnya. Nah dia pinjam barang-barang masjid. Apa itu? Karpet, tikar, permadani, apa lagi? Kipas angin, mic, apa lagi? Meja, kursi, dan semacamnya barang masjid. Ini nggak boleh. Tidak boleh. Saya ulangi, tidak boleh karena barang itu dibuat untuk wakaf masjid. Wakaf atau wakaf itu artinya berhenti. Seperti wakaf waktu dalam ilmu tajwid, berhenti. Ini tanda wakaf, tanda berhenti. Jadi wakaf, seseorang dia berwakaf ini untuk ini, ya nggak boleh dia dipakai untuk yang lain, berhenti di situ dia. Ini jalan saya wakafkan untuk warga Kebun Bungsu. Maka tidak boleh jalan itu dibangun untuk apa saja, ya kecuali untuk jalan. Itu namanya wakaf, berhenti. Berhenti dia untuk apa dia diwakafkan itu. Al-Imam Ibnu An-Nahas rahimahullah ta'ala mengatakan di antaranya meminjam tikar dan lampu masjid untuk walimah dan pesta. Ini tidak boleh. Dikatakan di Tanbihul Ghafilin. Ya, jadi nggak boleh nih, Pak. Ingatkan kita, nggak boleh. Nah, itu harus kita luruskan tuh, nggak boleh. Kecuali, ini kecuali lagi. Memang barang wakaf itu digunakan untuk umum. Misalnya ada orang berwakaf, ini kursi-kursi boleh dipakai untuk acara masjid dan untuk acara selain masjid. Cuman ditaruh misalnya di masjid, boleh. Apalagi tikar, misalnya ada orang wakaf tikar, ini tikar saya wakafkan taruh masjid, tapi juga boleh digunakan kalau ada warga mau memakai. Iya. Kalau nggak ada dia khusus untuk masjid, ya untuk masjid. Apalagi kalau sampai masjid tersangai gara-gara ada ado itu. Mana udah azan suaranya, miknya dipinjam ke si anu itu. Lupa dibaliknya, ini musibah ini nih. Pinjam tempat lain ya. Kecuali kalau barang itu memang dibuat untuk umum, bukan untuk masjid saja. Kan ada barang RT misalnya kan. Ya kan? Ada persatuan musibah ya, apa namanya? Suka duka. Nah, itu ada. Ya kita sumbangan, beli apa? Beli piring, beli apa kursi. Cuman karena tidak ada tempatnya, mana rumah Pak RT kecil. Tidak ada balai RT, ditaruhlah di masjid. Karena masjid ada ruangan, ada apa? Gudang, itu beda. Tapi kalau barang itu diwakafkan untuk masjid, penggunaan di masjid, maka tidak boleh. Apalagi kalau ngambil air masjid buat kepentingan pribadi di rumah, yang bayar masjid pula misalnya. Paham nggak? Atau ngambil listrik masjid pakai untuk pribadi, nggak boleh. Kecuali kalau memang rumah penunggu masjid, memang peruntukannya untuk bagian daripada masjid. Tapi kalau di lain itu nggak boleh. Nah, bagaimana kalau darurat? Misalnya
kemarau panjang. Ya mak, kemarau panjang, nggak ada air lagi. Yang hidup cuman mesin air masjid, karena mungkin bornya dalam. Itu kalau sepakat pengurus masjid, jamaah, boleh itu insya Allah. Itu termasuk karena darurat. Karena memang kemarau yang panjang, nggak bisa orang lagi, lalu satu-satunya itu memang masjid, karena yang mewakafkan dia ngebornya dalam. Masjid airnya tuh nggak kering. Insya Allah itu dimaafkan karena sifatnya yang darurat. Tapi kalau yang lain itu hanya untuk acara pesta, nggak boleh. Apalagi peruntukannya, nauzubillah min zalik, misalnya mic dipinjam untuk apa? Acara joget, dangdut, la haula wala quwwata. Ini mic biasa dipakai Ustaz Hafiz ceramah. Tahu-tahu lah itu dipakai untuk, nggak boleh. Wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kamu campur adukkan yang hak dan yang batil. Ini kita paham lah. Paham ya? Emak aja Pak, emak punya barang mak. Mau nggak barang mak dipakai oleh orang lain? Halo mak? Enggak. Orang make itu kalau diizinkan oleh yang punya. Nah ini barang wakaf ini milik Allah. Maka dia untuk Allah. Oleh karena solusinya bagaimana Ustadz? Ya solusinya di akadnya itu. Akad orang wakaf itu apa? Dia akadnya bagaimana perjanjiannya? Boleh saja misalnya, ya ini kita sebagai pengurus masjid, ini ada wakaf untuk masjid ini apa? Kursi. Pak bagaimana Pak? Kalau misalnya ini kursinya ini kan kalau hanya untuk acara masjid, kayaknya acara masjid tuh nggak banyak, terbatas Pak. Bagaimana kalau misalnya kita juga manfaatkan kursi ini untuk acara selain acara masjid? Misalnya ada suka duka, selamat bukan acara maksiat. Oh boleh, nggak apa-apa itu. Jadi solusinya akad di awalnya itu. Ya ini peruntukannya Pak, bukan hanya untuk masjid saja, yakni boleh kalau misalnya orang untuk acara suka ada nikahin anaknya dia butuh kursi apa, boleh. Tapi kalau dia akadnya untuk masjid maka tidak boleh. Hak masjid saja, apapun itu. Sampai tidak boleh, Nabi itu mengatakan kerikil saja nggak boleh dibawa. Oleh karena kita mengingatkan orang-orang yang minjam mushaf masjid, Anda nanti akan diminta tanggung jawab. Mushaf masjid itu bacanya di mana? Di masjid, bukan di rumah. Apalagi dibawa rumah, akhirnya jadi milik dia. Padahal sudah ada stempel situ, punya Masjid Al Khairat, ya kan? Saya pengalaman musola di rumah saya itu. Saya dikasih oleh teman-teman saya di Jawa. Adalah lumayan lah. Lemari kecil tuh isi penuh buku. Nggak ada tersisa satu pun. Awalnya minjem. Gak balik. Beneran ya ayahanda. Padahal orang wakaf itu untuk masjid. Ya ini perpustakaan masjid. Ya ini dibaca oleh orang di mana? Di masjid. Cuman dia pinjem. Oke. Akadnya, perjanjiannya itu dia waktu mewakafkan buku itu boleh dibawa ke rumah. Tapi bukan jadi hak milik. Ya ini nanti dijanjikan pulang. Jangan pura-pura lupa. Ini salah satu yang kita sesali dan kita sedihkan ibunda, yakni orang-orang yang minjam barang masjid tapi tidak mengembalikannya. Dia anggap barang masjid itu, nggak apa-apa ya punya Allah ini, masa iya Allah nggak.
Ya karena punya Allah itulah yang kita bahaya itu. Punya orang aja kita nggak boleh minjamnya, apalagi barang Allah. Yakni orang wakaf di jalan Allah. Mukena mak, ada masjid ada yang wakaf mukena? Ada mak? Mak dapat pahala itu mencuci. Coba ini kayaknya udah 2 minggu nih nggak dicuci. Apa mukena? Mak bawa ke rumah, mak kasih molto, mak cuci, dijemur bagus, bahkan ke laundry, dapat pahala mak. Lalu ingatkan juga orang, ini nggak boleh bawa balik ya. Nah, biasa kan orang numpang lupa dia masuk ke dalam tas, pikir sampai rumah ya Allah ikut terbawa masjid Al Khairat, balikkan ya. Walaupun lupa, bukannya nak nyilok tidak, lupa terbiasa kan mak masukkan ke tas. Tahu-taunya sampai rumah dia, itu bukan punya saya sholat di mana? Tadi habis dari Khatulistiwa saya sholat di masjid Al Khairat. Sudah masuk ke, balikkan itu, balikkan. Nah itu, apa lagi contohnya? Ada tak? Mushaf Quran, kitab-kitab Quran, apa? Mukena, kain, sendal juga itu. Iku ada orang selusin wakaf sendal, lah ditulis spidol, bahkan lah dikasih tanda khusus untuk wudhu masjid ini. Hilang juga. Dibawa ke mana? Bawa balik. La haula wala quwata illa billah. Nah ini nggak boleh ini. Musibah. Itu orang wakaf untuk masjid itu sendal. Masuk dibawa balik. Nah itu hal-hal yang kita mafhum itu sepele tapi kita anggap remeh. Peruntukannya itulah hilangnya di sebagian kita rasa amanah itu, yakni menguasai hak yang bukan hak dia dan menganggap remeh itu. Jangan. Bersyukurlah mak kalau mak terasa sesuatu hal yang kecil tapi kita ini mah dosa ini mah. Orang muslim itu dia kalau ada dosa itu dia seperti gunung yang akan menimpa kepalanya. Itu apa? Orang muslim itu dosa kecil itu dia seperti itu. Padahal dosa kecil. Sementara orang kufar itu yakni dia menganggap dosa itu seperti lalat yang ada di wajahnya. Jadi dianggap sepele. Gak boleh, seorang muslim itu gak boleh seperti itu. Karena dosa kecil itu kalau terus menerus kita anggap remeh, dia bisa menjadi dosa yang besar. Termasuk juga tidak amanah dalam pinjam meminjam. Dulu sudah kita bahas bab adab, yakni adab meminjam barang orang. Ini terbawa itu, biasa minjam kuali, minjam centong tetanggo ya kan, piring. Nggak ada kabarnya kemana mak si Ani itu minjam apa, minjam iko mangkok ayam jago sayang saya seminggu udah balik rupanya pecah, tidak tuh digecek. Nah itu kalau kita minjam kita kasih tahu dong, maaf ya mak pecah mak Ani, saya ganti aja loh ya. Kalau ridho payah saya nyarinya apa mangkok ayam jago itu. Iku ada ayam idak jago lah. Ayam juga cuma idak jago. Pokoknya itu tadi. Jangan anggap remeh loh. Itu adab dalam bertetangga, berteman, minjam barang. Apalagi minjam barang Allah, yakni barang masjid. Nah itu. Jadi kita kembali ke tadi, penggunaan peralatan masjid yang bukan pada tempatnya maka itu terlarang. Yang ke-21, menggantung jam lonceng di masjid.
Nah, di masjid itu ada menjumpai jam yang berdering ketika lewat 1 jam. Nader ting ting, ya kan? Nah, itu seperti suara lonceng apa? Gereja itu. Nggak boleh itu. Apalagi ini di rumah Allah, dihindari itu. Karena ini sepertinya orang-orang non-muslim yang menciptakannya, lalu dia masang suaranya itu seperti suara lonceng rumah ibadat mereka. Maka kalau bisa itu suaranya dihilangkan, kalaupun mau dipakai yakni jamnya itu. Atau kalau bisa keluarkan saja dari masjid. Apalagi sudah ada yakni jam-jam yang tanpa, itu jam jadul ya Mak ya. Ada kan kalau itu dia kalau jam 1 nyoba berbunyi 1 kali, kalau 2 kali, kalau 12 ting ting ting. Nah, itu para ulama menganjurkan tidak memakai jam itu masjid karena itu menyerupai suara lonceng gereja. Wallahu a'lam. Yang ke-22, menggantung jam yang dapat bertakbir di setiap waktu di masjid. Nah, ini juga salah. Masuk tadi bab mengganggu orang yang sholat, orang zikir, baca Quran, orang yang ibadah. Ya, ini nggak boleh kita mengganggu. Ya, itu aja nggak boleh, bacaan Quran aja nggak boleh ganggu. Apalagi itu, ya ini suara takbir dari jam itu. Yang ke-23, kesalahan melintas di masjid tanpa mengerjakan sholat. Sebagian manusia dia masuk masjid untuk mencari, misalnya mencari kawannya lah, misalnya, dan dia keluar tanpa mengerjakan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Jika masjid itu punya 2 pintu, maka sebagian dari mereka masuk melalui 1 pintunya dan keluar dari pintu lainnya tanpa mengerjakan sholat. Kayak kita masuk situ, keluar situ, atau masuk situ, keluar situ. Nah, ini salah. Tapi hendaknya dia masuk ke masjid dan dia sholat dulu 2 rakaat. Ini yang lebih utama, yakni dalam rangka dia menghormati masjid, yakni dia beradab terhadap rumah Allah, beretika masuk ke rumah Allah. Al-Imam At-Tabrani meriwayatkan, dan ini hadisnya dihasankan Al-Albani dalam silsilah as-sahihah, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW beliau bersabda, la tattakhizul masajida turqan illa li zikrin au salatin. Janganlah menjadikan masjid sebagai jalan, yakni sebagai perlintasan, kecuali untuk berzikir dan untuk sholat. Ini hadisnya hasan, riwayat Tabrani dalam Jamul Kabir. Ibnu Khuzaimah meriwayatkan, disahihkan oleh Al-Albani dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna min asyratis sa'ati ayyamurrar rajulu bil masjidi la yusalla fihi rak'ataini. Di antara tanda-tanda hari kiamat itu ialah seseorang melintasi masjid tanpa sholat 2 rakaat di dalamnya. Ini hadis riwayat Khuzaimah. Jadi ternyata sekarang udah banyak kan? Mungkin kita juga jadi pelakunya. Yang dia masuk masjid itu masuk. Ini kalau kita ibaratkan Pak, sama kayak kita masuk ke rumah orang, yakni tidak permisi ke orang itu. Nyelonong aja, kalau bahasa Bengkulunya apa? Hah? Ini selonong aja. Aduh, kita lagi siapa tadi lewat tuh? Orang lewat aja. Mungkin kayak gitulah. Ini sedangkan ini rumah Allah. Ya, ini dia tidak beradab masuk ke rumah Allah itu. Kecuali kalau yang darurat beda itu. Kalau darurat misalnya pemadam kebakaran,
Nah, dia perlu untuk memadamkan api. Gak ada lagi jalan lu kecuali masuk masjid itulah. Darurat ini, bahkan itu harus ya. Itu. Tapi sebagian yang kita maksud ini yakni keadaan yang normal. Karena ada sebagian masjid itu memang dijadikan orang untuk hanya sebagai perlintasan. Boleh tidak kita mandi di masjid? Boleh. Bolehlah kalau ada kamar mandinya. Tapi kita hendaknya juga sholat di masjid itu. Jangan hanya mandi aja sholat. Tidak pernah di masjid itu. Lah ini gimana ini? Tapi ada orang itu masjid di mana? Masjid di terminal. Ada orang. Dia pakai air masjid. Iya Pak, benar ya Pak ya? Bapak yang orang pasar. Maaf, buang air di masjid. Sebagian masjid kan bayar buang air tidak bayar ya kan? Betul lah. Daripada di WC umum bayar, dia enak masjid aja lah. Tidak ada bayar itu. Tapi dia tidak pernah sholat di masjid itu. Nah ini juga enggak. Dia pakai air masjid, dia mandi di WC masjid, dia buang air bahkan dia nyuci barangkali. Tapi dia tidak pernah sholat di masjid. Nah ini juga tidak beradab ini. Masuk juga bab itu tadi itu. Maka semoga Allah memberikan hidayah itu. Yang ke-24, keyakinan bahwa menyelenggarakan acara semacam pesta di masjid itu sunnah. Jadi sebagian orang punya keyakinan kalau menyelenggarakan acara misalnya akad nikah di masjid itu hukumnya sunnah. Mereka berdalil hadisnya itu, umumkanlah pernikahan ini dan selenggarakanlah di masjid. Ini keliru karena hadis itu dhaif. At-Tirmizi meriwayatkannya hadis nomor 1089 dari jalan Isa bin Maimun dari Al-Qasim bin Muhammad dari Aisyah. Tentang Isa bin Maimun ini ya, salah seorang perawi hadis ini, para ulama ahli hadis seperti Yahya bin Ma'in mengatakan dia tidak dianggap, dia tidak diperhitungkan. Amr al-Falas mengatakan hadisnya matruk, ditinggalkan. Bukhari mengatakan mungkar hadisnya. Jadi hadis ini lemah. Jadi adapun kalimat umumkan pernikahan, maka ini mempunyai sejumlah pendukung yang menguatkannya, yakni mengumumkan pernikahan. Jadi akad nikah itu masjid itu mubah seperti di tempat lainnya. Ya, selagi larangan syar'i tidak ada di masjid. Seperti melakukan nyanyian segala macam, perempuan campur baur laki-laki nampakkan aurat, maka hukumnya mubah saja. Jadi kesimpulannya boleh melakukan akad nikah di masjid, boleh, walaupun tidak sampai kepada hukumnya sunnah, yakni hukumnya hanya mubah saja. Demikian saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.